Saya mau bertanya, anak saya di pesantren kemarin dibully temannya, kakinya disetrika sampai sakit terus. Sekarang anak saya masih di pondok dan tidak boleh dibawa pulang, sementara pelaku yang membuli tidak diurus. Bagaimana solusi yang sebaiknya saya lakukan, Buya? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada pengurus pondok pesantren, ke siapapun, kenyamanan santri harus dinomorsatukan. Keamanan santri harus dinomorsatukan. Karena anak itu dikirim ke pondok pesantren untuk diajari, bukan sekedar diajari, tapi juga dilindungi. Maka kalau ada pembulian, kita harus menjadikan pembulian itu adalah pelanggaran terbesar. Bisa jadi langsung seketika itu bisa dikeluarkan dari pondok orang yang membuli. Kenapa? Yang membuli itu membuat ketidaktentraman di pondok, bisa menjadikan semua penghuni pondok tidak betah. Tolong pengurus pondok tegas. Adapun yang membuli itu bisa jadi dia pindah ke pondok lain nanti menjadi baik, artinya tidak subur di tempat tersebut, bisa saja menjadi subur di tempat yang lain. Artinya harus diberi sanksi. Karena pembulian itu bahaya sekali, mengganggu. Dan dia menjadikan orang lari dari tempat mulia, dosanya berlipat-lipat. Nah, dan jangan sampai pondok membiarkan yang demikian itu, sehingga siapapun yang belajar di situ merasa ketakutan karena ada pembuli yang mungkin kuat. Sehingga persekongkolan ada di pondok itu membuat grup-grup, geng-geng di dalam pondok, ini bahaya sekali. Kami ingatkan kepada para murabbi, para pembimbing, ada di pondok grup-grup, grup pembangkangan, itu bahaya sekali. Sehingga menjadi pondok, orang pada lari. Jadi siapapun Anda yang ngurus pondok pesantren, tolong ketentraman dari sini dulu. Sebab kalau sudah lari dari pondok, Masya Allah, mereka belajar di luar sangat berat. Ada orang baik, banyak orang baik di luar, tapi berat dengan godaannya di luar. Sehingga kami menghimbau kepada pengurus pondok pesantren menjadikan pondok selalu nyaman. Karena apa? Di luar mengerikan sekali, keadaan di luar. Kami tidak menafikan kebaikan di luar masih ada juga kebaikan. Akan tapi kita harus sadari bahwa tantangan di saat sekolah di luar pondok itu besar sekali. Untuk menjadi orang baik, Masya Allah tantangannya besar. Dan memang kalau bisa baik, baik sekali. Kenapa? Dengan tantangan. Tapi kenyamanan di pondok itu harus ada. Ini yang pertama. Kalau ada pembuli, geng-gengan yang mengganggu dan sebagainya, itu jangan dibiarkan. Kalau pondok Anda pengen lestari. Kalau pondok Anda pengen terus baik, berkembang. Kalau Anda menginginkan santri nyaman dan tentram, jaminan pertama keamanan. Tentunya ini dengan proses, Jong, bukan fitnah. Nah, kalau fitnah membuli padahal tidak dibuli, nah ini yang perlu disalahkan ya ditegur yang orang yang berbohong. Baik, kemudian bagi yang orang tua yang ingin mendapatkan informasi tentang pembulian atau yang lain sebagainya, itu tentunya harus kita menangkap berita itu tidak dengan emosi dulu. Pertama untuk buktikan kebenarannya dulu, jangan langsung tiba-tiba marah dan sebagainya. Bisa jadi anak kita yang nakal, kita perlu koreksi juga. Supaya kita tidak hanya pandai menyalahkan orang. Anak kita kan manusia juga. Bisa jadi anak kita lebih nakal dari yang lainnya. Sampai kenapa kok terjadi semacam itu? Jadi kami mengharap bahwasanya sebagai wali santri dimanapun Anda berada, jangan serta-merta menyalahkan pondoknya. Ngurusi pondok itu susah. Yang diurusi bukan satu orang seperti kita ngurusi 4-3 anak. Ngurusi anaknya orang sebanyak itu, bermacam-macam latar belakang. Jadi kepada para wali santri hendaknya tenang dulu. Artinya dilihat kejadian seperti apa, ajukan, sampaikan kepada pengurus, terjadi pembulian kepada anakku begini-begini. Pengurus segera menyambutnya, kan indah sekali. Yang menjadi masalah memang kadang-kadang pengurusnya tidak memberikan jawaban, wali santri marah dong. Melihat anak yang membuli tetap saja di situ, bisa saja marah. Maka perlu kerjasama yang baik. Bukankah tujuan kita menjaga anak-anak kan gitu, menghantarkan anak-anak untuk sukses. Kemudian bagi orang tua kalau mendapatkan berita dari anak itu jangan sampai tidak didengarkan, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Mohon maaf. Namanya anak itu kalau kesungkul sama orang tua, ini biasanya manjanya lebih. Disenggol sedikit katanya dikerjain. Suatu ketika ada kejadian, seorang anak itu sebenarnya memang lagi dihukum oleh ustadznya. Kebetulan dia akhirnya ngadu ke ayahnya, bahasanya kakinya hitam. Kenapa? Saya dipukul oleh ustadz. Oh.
Nyampe ke kita, semarah, rupanya enggak. Memang dia adalah lagi dihukum sama ustadz, tapi tidak sekejam itu. Rupanya apa? Kakinya hitam karena dia jatuh naik sepeda. Dia lumayan, sebenarnya yang manja ke orang tuanya, sehingga ngomongnya berlebihan seorang anak. Wajar mau bermanja-manja dengan ayahnya. Sehingga orang tua itu yang bijak dong. Jangan setiap berita dari anak, saya cabut saja dari sekolah, saya pondok. Padahal yang salah anaknya, berita belum dipastikan. Kita sama-sama dong. Antara pondok dengan guru, orang tua dengan pengurus itu saling kerja sama yang baik. Jangan main tuduh, seolah-olah hari ini pengurus pondok pesantren itu lawannya orang tua. Memang ada orang tua yang provokatif, memang buat kerusakan di kalangan wali santri itu. Dia selalu memberikan informasi yang jelek. Memang ada, itu nasib buruk, anaknya nggak bisa baik. Kenapa? Dia merusak anaknya orang. Hati-hati para wali santri, di pondok manapun Anda berada. Memang kalau ada sebagian wali santri kerjaannya begitu. Pembulian memang ada dan sudah selesai, diekspos terus. Wah, tidak tahu maksudnya apa. Mestinya dia aktif, kooperatif, kemudian dia kerja sama yang baik dengan kerja dengan pengurus agar bisa menyelesaikan problem. Enggak, dia menjadi lawan. Terus buat grup para wali santri anti pondok. Ya kalau begitu Anda buat pondok sendiri aja, ngapain dipondokin? Ini wali santri yang ruwet begitu tuh. Kenapa Anda kirimkan? Anda bikin pondok sendiri. Yang benar adalah ayo kerja sama yang baik. Kalau memang betul ada pengurus yang tidak peduli dan sebagainya, mohon kepada para pengasuh pondok pesantren, pengurus-pengurus yang tidak peduli jangan diberdayakan. Dia merugikan Anda, merugikan pondok. Pondok ini tempat istimewa. Jadi begitu. Jadi kami ingatkan kepada para wali santri agar tidak mudah mendengar omongan anak-anak, tapi juga jangan ditelan mentah-mentah. Setiap mendengar berita dari anak, pertimbangkan, dia anak lagi manja dengan Anda. Tapi jangan dibiarkan begitu saja. Jangan benar anak Anda itu dibully. Kalau benar dibully, kita selesaikan bersama bagaimana? Kita sering ada yang mengeluarkan santri biasa. Karena membuli, paling berat tidak ada membuli dan buat kerusakan di pondok. Membuli dan buat kerusakan di pondok adalah pelanggaran besar. Kenapa? Yang membuli adalah menjadikan orang lari dari pondok. Membuat kerusakan di pondok ini adalah menjadikan orang yang berderma di pondok sedih hati. Kenapa dirusak? Kursi dirusak, cat dirusak, ini dirusak. Pelanggaran besar membuat kerusakan di pondok. Karena dia tidak mengerti bagaimana menjaga sesuatu yang diberikan oleh umat kepada pesantren. Kurang lebih seperti itu. Jadi dua-duanya harus tetap ada kerjasama yang baik antara guru dengan wali santri. Jadi kalau tadi ibu yang bertanya, ibu tahu bagaimana pertanyaan tadi, laki atau perempuan, ibu atau bapak? Jika memang betul anak Anda dibully dan benar-benar dibully, Anda cari informasi. Kalau ternyata di situ tidak ada kenyamanan, jangan dipaksa anaknya. Kalau betul terbukti sekolah tidak pernah memperhatikan, pembuli biarkan liar di situ, tolong tarik anak Anda dari tempat tersebut. Tapi dengan baik-baik, tidak usah mencaci mengolok terus. Selamatkan anak Anda supaya anak Anda tidak trauma di pondok pesantren, tidak menjadi musuh pondok pesantren. Menjadi musuh Anda pada akhirnya nanti. Kenapa? Merasa dipaksa oleh ibunya harus tinggal di pondok, sementara di pondok dia tidak nyaman. Seperti itu ya. Jadi tolong kerja sama yang baik. Jadi juga jangan gampang dikit-dikit bermusuhan dengan pengurus. Makanya kalau di pesantren di sini kami paling sedih dengan para wali santri yang memusuhi adalah pengurus. Dikit-dikit pengurus. Wah kalau sudah ngomongin kesalahan pengurus langsung, wah itu waduh langsung lancar jaya dia. Ceritanya kayak sudah pakai teks. Masya Allah. Ini problem dan dia adalah orang yang merugikan, wali santri yang merugikan semacam itu. Wah paling senang kalau sudah ada berita tidak baik langsung di grup wali santri langsung. Yang baik-baik tidak, itu nasib buruk itu memang orang hati. Anaknya pun susah dididik, lihat saja. Kenapa? Kan janji Allah fi aunil abdi, maka dalam abdi ani akhi. Kalau Anda menolong anak-anak orang lain untuk menjadi tentram, damai di pondok, anak Anda akan tentram. Tapi kalau Anda bikin gara-gara terus, anak Anda pun juga ditarik oleh Allah. Kenapa? Anda jadi susah didik anak-anak Anda. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak. Kenapa ya ini? Ini perlu mendidik anak. Kerjasama antara guru, pengurus, wali santri, dan seterusnya. Ini nasihat buat semuanya. Buat para pengurus, pengasuh pondok, guru, wali santri, dan anak-anakku semuanya. Anak-anakku santri dimanapun kalian berada, ayo jangan berbohong ya. Tidak diapa-apain ngaku dipukulin. Yang ngapain ini juga nggak boleh. Berbohong dosa. Tidak boleh berbohong. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.